bersifat suci baik dari hadas, najis maupun dosa. Cara bersuci dari dosa adalah dengan taubat atau perbanyak istighfar. Bersama kita kami bersuci dari najis yaitu membersihkan badan, pakaian dan tempat untuk bersuci. Arti najis adalah suatu barang yang kotor yang mencegah sahnya suatu ibadah seperti sholat dan doa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang boleh duduk, tepuk tangan. Ini laki-laki di depan. Jangan nuduh orang lain, jangan nuduh orang lain. Yang bersedia saja. Ya, Habib. Ya, berdiri, berdiri. Pecinya betul kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau secara bahasa yaitu bersuci, sedangkan menurut istilah yaitu suatu kegiatan untuk mensucikan diri, tempat dan pakaian dari najis, hadas dan dosa. Sedangkan macam-macam bertoharoh, satu bersuci dari najis. Tujuannya untuk mensucikan badan, tempat ataupun pakaian dari najis untuk diperbolehkannya melaksanakan suatu ibadah seperti doa dan sholat. Selanjutnya pengertian dari najis. Najis adalah suatu benda yang kotor yang dapat mencegah syarat sahnya suatu ibadah, yaitu seperti doa dan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya, nah cukup. Nah, ada perwakilan masing-masing. Dicatat oleh panitia, nanti diberi penghargaan ya. Ya. Selanjutnya sekarang macam-macam najis. Macam-macam najis. Satu, najis, N-A-J-I-S, najis. Makanya jangan ada yang ngobrol ya, jadi gak kedengaran ya. Satu, najis muhoppafah. Ya, muhoppafah jangan disebutkan, tulis saja. Muhoppafah dalam kurung ringan. Dalam kurung ringan, R-I-N-G-A-N, ringan. Yaitu najis yang berupa air kencing bayi laki-laki. Buka gede, hareudang euy. Ya kan nulis nanti dicek sama wali kelas. Bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, dan belum makan minum apapun kecuali ASI, air susu ibu. Dan itu najis mohon. Apa cara air kencing bayi laki di bawah umur 2 tahun.
baru minum air susu ingat, itu sudah najis. Jadi kalau ke bawah sholat itu tetap tidak sah. Ya, tidak sah ya. Tetapi dianggapnya najisnya najis ring. Kenapa disebut najis ringan? Nah, sekarang tulis. Adapun cara menyucikan. Adapun cara menyucikan najis muhaffafah adalah dengan cara memercikan air yang suci. Nah, coba buku itu. Memercikan air yang suci ke tempat yang terkena najis itu, sampai merata titik. Sampai merata, merata, merata. Coba, mohon maaf Bapak naik ya. Jadi cara membersihkan najis muhaffafah itu ini, jari kenakan ke air yang suci, jari. Kemudian percikan ke tempat yang terkena najis muhaffafah, dipercikan gini sampai merata. Jadi tidak usah tidak usah dibasuh, tidak usah dicebol dengan airnya, cukup dipercik sampai berat. Ada yang namanya kuinsa, sampai berat, sampai merata. Makanya disebut najis ring. Sebab cara menyucikannya juga ring. Tidak usah dibas, tidak usah dicek, tapi cukup dipercikan aja sampai rata. Maka itu jadi suci lagi. Oke? Ada yang bertanya dulu, silakan. Ya, Pak Ahmad, Dailani mau bertanya di belakang Pak Ahmad. Tolong kasihkan mic-nya. Ya, tolong dengarkan dulu, nanti ada dulu di belakang ya, nanti setelah ini ya. Begini saja supaya tidak itu Bumel, gini aja. Yang ada pertanyaan tulis dalam kertas selembar, lalu kedepankan melalui para panitia. Silakan tulis dalam kertas secuil. Pertanyaannya apa? Sampaikan di sini. Silahkan tulis. Yang ada pertanyaan, kalau tidak ada gak usah. Nanti ditampung oleh ibu bapak guru atau para panitia. Sampaikan ke bapak ke depan. Satu pertanyaan seorang. So, ambil. Haidar, ambilan Haidar.
Ya, silakan dikumpulkan. Yang ada pertanyaan aja. Kalau yang nggak ada nggak usah. Ya, sudah? Tidak ada lagi? Di belakang sudah nggak ada yang bertanya? Ya. Ya, silakan. Ya, udah ditutup. Ya, dah. Coba mohon didengarkan baik-baik. Pertanyaan pertama, kenapa air kencing bayi perempuan tidak termasuk najis muhofafah, tapi masuknya najis mutawas? Karena penciptaan tubuh laki-laki dan perempuan, penciptaan tubuh laki-laki dan perempuan itu berbeda segala-galanya. Oke? Berbeda segala-galanya. Tubuh manusia lelaki dan perempuan itu tidak sama dalam segala-galanya, termasuk air kencingnya. Wanita haid, laki-laki ada yang haid kah? Gak ada. Dah. Karena beda penciptaan. Kenapa najis muhofafah hanya air kencing bayi laki-laki, perempuan tidak? Jawabannya sudah barusan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang berfirman dalam Al-Quran tentang macam-macam najis selain najis muhofafah yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau di dalam Al-Qurannya macam-macam najis tidak dijelaskan.
Di dalam Al-Quran itu terdapat hanya perintah bersuci. Sedangkan yang menjelaskan macam-macam najis adalah hadis. Hadis Nabi. Makanya kembali kepada pelajaran Quran hadis, salah satu fungsi hadis adalah untuk menjelaskan Al-Quran yang masih bersifat umum. Udah. Mohon diam. Mohon diam. Terutama ini laki-laki. Mohon dengarkan. Sudah dengarkan saja, capek. Ya. Bukan Bapak yang ngomong Bapak aja. Tinggal dengar. Oke? Nah, selanjutnya pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan najis? Kan tadi udah dijelaskan ya. Berarti itu tidak connect ya. Ya. Selanjutnya dari jidat, apa yang dimaksud dengan ASI? Ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan ya. Ya. Selanjutnya mungkin mungkin kalau bertanyanya seperti itu ke Pak Opik, tinggal di kumaha tah. Ya, kalau bertanya ke Pak Opik, tinggal di kumaha tah. Ya, maaf ya, dalam pelajaran apapun ya, lain kali yang tidak perlu ditanyakan, yang sudah jelas jangan ditanya. Ya, oke? Ya. Selanjutnya, kalau air kencing perempuan ya belum berumur 2 tahun termasuk najis bawa bapak? Tidak, sudah termasuk najis mutawassit walaupun belum berumur 2 tahun. Selanjutnya Pak, jika kita lagi sholat terus tiba-tiba ada cicak yang buang air besar, terus kena baju kita, termasuk najis? Tidak termasuk najis. Berarti sholatnya harus diulang, ganti dulu pakaiannya yang baru yang bersih, sholatnya diulang kembali, kecuali kalau najisnya kering. Kalau najisnya kering, tinggal apa? Tinggal dikeringkan saja cek sunnah nama, supaya jatuh dan sholatnya lanjutkan. Kalau najisnya tapi kalau najisnya basah harus diulang sholatnya, pakaiannya harus diganti dengan yang suci. Kalau misalkan kita jatuhi apa? Kotoran cacat. Oke? Selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibnu Malik dari kelas 83. Bagus itu. Nah, mau bertanya, kalau air ludah bayi atau anak kecil najis atau tidak? Terima kasih. Dengarkan. Air ludah terbagi 2. Air ludah terbagi 2. Kalau air ludah itu keluarnya ketika kita tidur, tidak pakai sandaran, tidurnya tidak pakai bantal, tidak pakai apa-apa, jadi kepala dengan badan rata, maka itu si air ludahnya bisa najis karena keluarnya dari dalam perut. Ya, air liur kan air ludah kan ya. Oke? Tapi kalau kita berdiri
nah berdiri, tidurnya pakai bantal, maka air ludah tidak termasuk najis. Tidak termasuk najis. Oke. Makanya kalau tidur di masjid, maaf ya, pakai bantal. Sebab ketika kita ya, apa itu? Bahasa Indonesia yang ada hadir apa itu? Ngacai. Itu maksudnya ya dulu ya. Ya. Supaya tidak najis, makanya pakai sandaran, pakai bantal. Tong nangguban namun di masjid. Sebab itu bisa najis, nah itu. Termasuk bayi juga sama, ya, begitu ya. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara bersuci menyucikan darah haid? Nah ini kan nanti dibahasnya ya di depan nanti ya. Tapi langsung saja Bapak jawab, yaitu dengan cara adus atau mandi bersih. Ya, membasahi sekujur tubuh dengan niat nawaitu rofal hadasil akbari anil haid fardol lillahi ta'ala. Nah itu niatnya ya bagi yang bertanya tentang haid. Selanjutnya ini pertanyaannya, jika bayi sudah berumur 1 tahun tapi sudah minum susu, ya, minum makan segala macam, nah walaupun di bawah 2 tahun kalau sudah segala dimakan diminum, maka menjadi najis mutawasito. Misalkan sudah diberi makanan bayi, minum susu ASS, air susu sapi, maka itu berarti sudah mutawasito walaupun belum 2 tahun. Ya, betul? Iya. Selanjutnya najis moho papa cuma buat bayi laki-laki doang, Pak? Apa cewek juga? Kan tadi dari jawab ya, hanya lelaki ya. Sekarang dari Ajel 82, apakah sah sholatnya kalau imam mengeluarkan air mani saat berjamaah? Wah, ini mah mendalam ini. Hah? Ini mah mendalam ini. Ya, jawabannya, dengarkan. Jawabannya sholatnya batal karena mengalami hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Batal, harus adus dulu baru sholatnya diulang. Mana Ajel? Ya, batal sholatnya ya. Kok sampai bisa sedang sholat keluar air mani? Bisa saja, misalkan menghayal ya, atau bersolat malah lihat gambar porno sampai keluar air mani. Oke. Ini tuliskan macam-macam toharoh, tadi kan sudah ya. Iya ya. Selanjutnya, berapa kali percikan air agar najis tersebut suci? 1 kali saja sudah cukup, yang penting sampai merat. Sekali sudah cukup, tapi lebih baik 3 kali disunatkan ya. Cara menyucikan dari air kencing bayi perempuan gimana? Yaitu pertama, harus dihilangkan dulu bentuk air kencingnya, baru disiram dengan air. Nah, kalau kencing perempuan, karena sudah termasuk najis mutawas. Nah. Selanjutnya, Pak, kenapa kita bisa ngantuk? Cek Ibnu. Nah, Ibnu jadi 2 pertanyaannya 2. Kamu ini Ibnu. Udah. Jangan mengkambing hitamkan orang lain ya. Harus jujur.
Karena ini adalah kebaikan ya. Jadi pahalanya supaya untuk diri sendiri. Dengarkan ini, kenapa kita ngantuk? Ya karena tubuh kita itu adalah tidak seperti robot, betul kan? Oke, tubuh kita diciptakan oleh Allah itu tidak seperti robot, selalu kuat, selalu bisa. Ada lelahnya, ada capeknya, betul kan? Dan efek dari itu adalah ngantuk diantaranya. Dan ngantuk juga tidur itu penting untuk memulihkan ya stamina kita, betul kan? Tapi tidur juga ada waktunya, ya betul. Tidur ada waktunya, oke. Ya sekarang wayahna tahan dulu tidurnya. Tidurnya wayahna tahan dulu ya. Memang menurut Nabi, naumus shaimi ibadatun. Siapa yang sanggup mengartikan? Ayo. Ya, kamu sini eta. Oh, Alfat siapa? Bukan, yang di sebelahnya. Ta, eta, bu. Tuh, berdiri, jawab. Siapa yang bisa? So, kamu, nih. Bagus, dulu batur. Ada perempuan yang sanggup mengartikan? So, berikan mic-nya. Dengarkan. Kamu bisa? Oh, sok silakan. Sok. Gak ada? Oh ada, sok. Yang keras. Udah, jangan nunjuk orang. Oke, ada yang bisa? Ya, Habib ini Habib, sok, ya boleh. Artinya, sok artikan. Naumus shaimi. Nanti. Ya, oke. Tidurnya orang ibadah adalah tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya betul. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Oke? Iya, tidurnya itu ibadah, tapi jangan tidur terus ya. Iya. Sedang ibadah itu. Udah cukup ya, Bib ya. Ya. Lanjutkan pertanyaan yang lain. Kalau misalnya air kencingnya ada di genangan air gimana? Ya kalau ada di genangan maka tidak ada hubungannya dengan badan kita. Tidak usah disucikan. Oke. Jadi ini kalau menempel di badan, baju atau tempat sholat kita. Oke. Ya, baru harus disucikan. Tapi kalau adanya di genangan air, gak perlu, betul? Oke? Nah, gitu ya. Selanjutnya, dengarkan. Kenapa kita dilahirkan dari tanah? Cuk Repan, mana Repan? Ada yang bertanya kenapa manusia diciptakan dari tanah, tidak dari semen, tidak dari tarigu. Dengarkan, ini jawabannya.
Ingin jawabannya? Tolong dengarkan, dengarkan. Kenapa manusia itu diciptakan dari tanah? Pertama itu hak Allah, ya kan? Iya, itu hak Allah yang diciptakan tina naon wae oke. Yang kedua, dengarkan. Yang kedua, karena nantinya manusia akan kembali ke dalam tanah. Coba kalau manusia itu diciptakan dari pepohonan, nanti manusia dikembalikan ke atas pohon kalau mati. Wah, anggaran tuh gitu mayit. Betul gak? Oke? Dan kenapa diciptakan dari tanah? Karena ternyata manusia juga diciptakan dari air mani. Air mani asalnya juga dari yaitu yang dimakan diminum oleh manusia, yang ditanam yang ada di tanah. Wah, itu pertanyaannya teman, tidak ada hubungannya dengan ini teman. Lanjutkan. Pak, jika najis tersebut terkena kepada tubuh, kita harus mandi? Tidak usah. Jadi cukup dipercikan. Halo? Cukup dipercik sama walaupun dengan tubuh ya. Selanjutnya ini ada lagi hukum tidur mengetahui. Hukum tidak mengetahui najis tersebut ada di tubuh. Apakah ibadahnya sah? Yang bermaksudnya makia di tubuh kita ada tapi kita tidak tahu. Maka kalau tidak tahu tidak apa-apa, dimaafkan oleh Allah. Oke? Kalau tidak tahu mah dimaafkan. Selanjutnya ini detik-detik terakhir ini. Pertanyaannya, hukum berpacaran bulan puasa. Ini hukum berpacaran. Dengarkan ya. Yang membatalkan puasa tidak hanya makan minum ya, tapi ada juga yang membatalkan pahalanya. Puasanya tidak batal karena pacaran, tapi pahalanya bisa karena pacaran kan tidak boleh. Oke? Apalagi masih sanawiyah. Ya, iya, ya. Jangankan bulan Ramadan, selain Ramadan jangan dulu, tunggu nanti waktunya, ya. Terakhir, bagaimana jika air kencing anak laki-laki itu kering? Apa cara menyucikannya? Masih sama? Ya, caranya sama seperti tadi. Ini pertanyaan dari istri Jenong. Dari istri Jenong. Terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, izin bertanya. Saya Yuda, kelas 82. Mau bertanya, apakah orang yang sakit tidak terlalu parah apakah diwajibkan berpuasa? Ya, kalau sakitnya tidak begitu parah ya masih tetap wajib sholat. Kecuali kalau memang sakitnya sudah parah dan berpuasa tidak nyaman, tidak enak, maka dia tidak wajib berpuasa. Cuma nanti di bulan Syawal harus
kodok sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan karena ya contohnya sakit pilek, sakit riun itu masih bisa puasa ya, batuk-batuk masih bisa puasa ya. Kalau parah baru ya boleh tidak berpuasa ya. Tulis kembali dua najis mutawasito. Tulis dua najis mutawasito dalam kurung pertengahan koma yaitu najis jempek cicing capek jempek yaitu najis selain mukhofafah dan mughalladzo. Najis selain mukhofafah dan selain mughalladzo. Titik contohnya. Ya, tenang kan Bapak, tenang. Contohnya supaya tidak capek kan ya. Contohnya kotoran manusia, kotoran binatang, dan air kencingnya. Cicing jempek. Kumaha itu? Darah. Cicing jempek itu kumaha? Darah. Muntah. Nanah. Jempek, jangan yang jempek. Nanah. Arak. 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 Eta macam-macam utawasito teh. Titik. Adapun cara menyucikannya, bukan satu titik. Jika najisnya hukmiyah, hukmiyah, yaitu langsung disiram, dengan air yang suci, sampai merata. Kalau hukumnya
Ya, najis mutawassithah hukmiyah. Dengarkan. Contohnya yang ada di lantai ini. Nih. Ini di lantai itu aya najis hukmiyahan kade. Yaitu bentuknya gak ada, warnanya gak ada, baunya gak ada, tapi diyakini ada najis. Contohnya ya di lantai ini. Maka kalau ingin suci langsung disiram dengan air. Kalau najisnya najis hukmiyah. B. Jika najisnya ainiyah. Ainiyah. Maka mula-mula ya tong direkam terus tulis we. Mula-mula hilangkan dulu bentuk najisnya. Hilangkan dulu bentuk najisnya. Ya, sebab tidak kelihatan di depan. Hilangkan dulu bentuk najisnya. Lalu disiram dengan air yang suci sampai merata. Eta cara menyucikan najis mutawassithah teh ya. 3. Najis mughalladhah. Najis mughalladhah dalam kurung berat. BERAT berat. Koma. Yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi. Titik. Adapun cara menyucikannya adalah dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dicampur tanah yang suci. Paham ya? Najis mughalladhah ya? Ingat, najis mughalladhah tidak hanya air liurnya saja,
tapi sekujur tubuhnya semua najis termasuk kotorannya. Termasuk kotorannya. Ada yang bertanya, silakan. Ya, kamu. Ya, bertanya Sapina. Mic-nya kasihkan. Fahri, Sapina. Mohon yang lain dengarkan. Sambil istirahat, dengarkan, jangan ada yang ngobrol. So, Sapina berdiri. Ya, ini 94, Sapina akan bertanya, dengarkan. Bapak, apakah kalau kita makan babi, Yang dekat, mic-nya yang dekat. apakah kalau kita makan babi badan kita najis gitu? Haidar, kedengaran nggak? Apa sana? Diulang, Haidar diulang. Tuh, dengarkan. Apakah jika kita makan babi, apakah tubuh kita termasuk najis atau haram? Aduh, ini bikin parah ini. Diulang, coba diulang. Apakah jika kita makan babi, tubuh kita termasuk najis atau haram? Apakah jika kita makan babi, Apakah jika kita makan babi, tubuh kita akan jadi najis? Apakah orang Islam najis itu? Apakah jika kita memakan babi, tubuh kita akan menjadi haram? Apakah kalau tubuh kita terkena najis gitu? Dah, dengarkan. Dah. Kalau ada orang makan daging babi, apakah badannya menjadi najis? Gitu kan ya? Dah, dengarkan. Apabila ada orang memakan najis apapun ya, oke, najis apapun, maka tubuhnya tetap suci. Kalau babinya makan dia? Tubuhnya tetap suci, oke, tidak menjadi najis. Sebab jangankan najis mongolado kan ya, setiap saat dalam tubuh kita kan ada najis, betul nggak? Nanti dulu yang dimakan diminum itu kan jadi najis, kotoran, tapi badannya tidak najis, tetap saja manusia itu suci, cuman memakannya hukumnya dosa ya. Jadi tubuh kita tidak usah dicuci 7 kali karena memakannya. Terus kamu bisa apa? Menikah dengan orang Arab. Pakai mic. Dengarkan. Oke.
Ya, silakan. Kalau nikah sama babi halal nggak? Nikah dengan babi haram. Ayo disampuri ya. Jangankan dengan babi kalau nikah. Nikah jeung me haram. Kan babi haram, terus kalau dinikahin nggak dihalalkan. Sudah. Sekarang sudah. Iya. Kamu sok. Ini ada lagi satu pertanyaan ya. Dengarkan.